Buat clue, gue nyanyiin dulu lagunya ya. Gue ngefans sama bandnya udah lama. Gue sekarang mau nyanyiin lagunya. Mengapa semua yang asik-asik ku ke yang dilarang? Sekarang gue sudah di daerah Bintaro nih. Gue mau collab sama salah satu musisi yang gue idolakan dari dulu. Gue ngefans banget sama band dia. Gue punya semua album-albumnya, gue tahu semua lagu-lagunya. Pokoknya ini adalah hari yang gue tuh bakal nanya banyak, karena banyak banget pertanyaan di kepala gue tentang beliau dan bandnya. Ini dia rumahnya. Saya ke dalam. Buat clue, gue nyanyiin dulu lagunya ya. Gue ngefans sama bandnya udah lama. Gue sekarang mau nyanyiin lagunya. Mengapa semua yang asik-asik ku ke yang dilarang? Bocah apa ya? Itu dia lagunya. Oke? Nih gue nyanyiin lagi lagunya. Judi-judinya menjanjikan kemenangan. Wah, keren. Karena buat gue dia nih musisi legend. Keren. Guys, ada yang bawa linggis gak? Motornya cakep. Nggak ada orang. Wah, salah tanggal. Ini hari apa nih? Tanggal Hari 13. Rabu. Ini Rabu. Waduh, gue jadwal collabnya hari Sabtu. Salah lagi. Lu nggak ngingetin gue? Lupa bang nih. Yaudahlah, kita coba aja, semoga ada. Gue masuk langsung ke rumahnya nih. Iya. Gue dari dalam rumahnya. Mau tahu ini rumah siapa? Tadi kan udah gue kasih clue. Langsung aja, gue pasti lu juga mengidolakan dia. Ini dia. Gue siapa di depan? Hari Lasso lah. Gue nyanyiin lagu, gue tahu semua. Ntar lu lihat pas tayang. Oke. Gue nyanyiin lagu Dewa, Oke. Mahameru, Iya. semua. Kenapa kok kayak pakai kejutan? Hah? Ya surprise. Nah, makanya ntar lu nonton. Kalau surprise ya langsung aja, pasti lu aneh-aneh. Ntar awas deh enggak. lu macam-macam. Gua Ya enggak lah. Tuntut lu bener. Lu kan gue tuh Baladewa, Mas. Gua tahu banget itu. Gue Baladewa, gue nonton hampir semua konser lu di Jakarta bersama Dewa. Bahkan di beberapa acara gue udah beli tiketnya. Gue malah jadi nggak bisa nonton karena gue lupa tanggal itu gue ada kerjaan. Berarti lu belum kan Baladewa sejati. Kalau Baladewa sejati itu biasanya rela resign dari kerjaannya. Kalau belum punya anak gitu Mas. Sekarang udah punya Sekarang anak. udah banyak. Dan banyak yang harus dibayar ya. Nah itu karyawan, tim YouTube. Ini lu bayar. Ya iyalah, lu kata lu nggak digaji, pakai gaji semuanya. Mana ada. Oh jadi ini seperti yayasan ya? Jadi gue itu lagi bikin Araso Foundation, Oh. konten YouTube itu. Jadi semua tidak dibayar, Oke. tidak oke. digaji. Foundation, berarti dia cuma dapat Terima alas duit, budak. iya sih tetap. Oke, Mas Ari. Iya. Gue ngikutin banget Mas Ari dari awal. Sorry, awal Dewa. Dewa. Awal Dewa. Terus karena kan dulu lu satu band sama Mas Wawan. Iya. Iya, Dewa sebelumnya tuh Downbeat. Wah gila, Iya, gua Bukan ngikutin. wartawan tapi tahu ya. Lu. Gue tahu, gue Jangan-jangan tahu. lu wartawan? Enggak. BTS. Gue menikmati Oh, Dewa. BTS nggak? BTS. WTS. WTS. Wartawan tanpa surat kabar. Oh, gue keren iya. Banyak lawas banget Surabaya. Karena sekarang nggak ngerti, dia nggak ketawa. Iya. Gue ya. Lucu, lucu Mas. Mas sekarang baru ketawa karena garing gue. Enggak, kalau di panggung lu kan karismatik, keren. Gue mau tahu. Di sini nggak keren. Enggak, maksud gue gini, orang kayak lu tuh pernah melakukan hal-hal gila nggak sih? Di sekolah dulu. Parah lah. Apa hal gila yang pernah lu lakuin? Satu, gilanya bukan tawuran. Oke. Basicnya Relaso itu peaceful mind, Oh. orang yang suka damai. Oke. Terlibat dalam beberapa kejadian tawuran karena keterpaksaan. Pernah ya gara-gara Dani juga terlibat itu. Oh, ikut tawuran gara-gara dari. Ya. Oke. Terus kebut-kebutan tidak, gue tidak punya adrenalin setinggi itu untuk kebut-kebutan. Oke. Kegilaannya itu lebih ke keusilan gitu.
Itu lebih ke Ngejailin temen. ngejalin teman, miara rambut karena pengen panjang. Oh, gondrong. Iya, mendapat hukuman-hukuman yang aneh Dari sekolah. Iya, mendapat perlakuan yang keras dari guru karena ngehe banget itu Oke. sering. Kejalan sama temen. Gue pernah ngejalin temen gue sampai makan kotoran sapi. Lu sejail apa? Enggak separah itu gua. Jail tuh enggak jauh. Karena sekolahan gua tuh sekolah bagus banget, men. Enggak bisa Di gitu. SMA Surabaya. Iya. Pernah dulu ngejailin tuh kayak misalkan olahraga nih, Oke. hujan. Kalau begitu hujan semua baju basah itu cewek-cewek kan pasti masuk ke Ke kelas. Oke, ini seru. Itu aduh gua nggak belum cerita ini gua juga belum tahu nih. Nggak apa-apa taunya dari sini. Jadi hujan. Kita kunci tuh pintu kelas. Hmm. Jadi mereka nyeplak semua. Oh, ya. Terus akhirnya dibuka. Kita buka. Kelas zaman dulu kan pintu tinggi, man. Pintunya tinggi, hampir ke tembok. Iya. Kan ada krepyak. Krepyak tuh apa ya? List ya yang begini nih. Cek tuh. Iya. Itu dari Ya luar. bisa dibuka Iya. tadi melengkung. Udah kita masukin aja. Mereka masuk. Kita rebutan ngintip. Antri satu-satu. Ngintip. Bukan rebutan. Oh, bareng-bareng royokan gitu. Apesnya ketika Ari langsung pas begini, baru mau nih, gue baru mau. Baru mau nonton tuh teater satu ya. Yang ngejitakin gue dari belakang. Taunya dia. Dulu, gue juga belum nih. Tarik baju olahraga gue kecengkiung, gue nengok guru olahraganya. Namanya Pak Asmi Aji, ampun Pak. Tapi jujur ya untuk teman-teman seangkatan gue di 18 SMA 2, gue belum sempat ngintip. Demi Tuhan belum sempet. Baru mau ya untuk teman-teman 182 SMA 2 Surabaya yang subscribe dia nonton ini. Demi Tuhan gue belum sempet. Gue baru mau nunduknya. Dan udah ketahuan. Udah dijitakin dari belakang. Nah, itu temen-temen lu yang udah lihat, udah kabur. Apa ketangkep bareng akhirnya? Ya ketangkep bareng. Oh, ketangkep bareng. Terus suruh lari keliling lapangan tanpa baju. Ternyata pernah melakukan hal-hal Ya, aneh juga. iyalah. Oke, gue tuh pengen banget ngobrol sama Mas Ari tentang Dewa, karena gue bala Dewa. Kalau personil Dewa yang lain kayak Mas Andra, Anda itu pendiam, oh pendiam, sangat tekun. orangnya. Mm-mm. Oke, Dan mungkin gitaris Indonesia di luar superstar gitar yang gue kenal secara personal, oke. yang gue ngefans tuh ya Andra. Gue belum pernah melihat seorang gitaris di zaman itu yang masih kelas 3 SMA baru lulus baru lulus kuliah yang mainnya segila Andra. Jadi gue tuh sering sekali main ke rumah Andra ya, tuh rumahnya Andra kecil di daerah Pucangan. Dia punya kamar kecil yang tidak ada pintunya. Gue nongkrong di situ berjam-jam dan gue request lagu apapun Dimainin. itu dia mainin dengan belum pernah gitaris Surabaya yang gue kenal memainkan sepersis itu. Yang gue apal tuh, gue paling demen waktu itu kalau dengerin dia mainin White Lion, Mr. Big, Queen. Aduh, kalau dengerin gue udah duduk aja main dia main lagu ini Indra. Terus baru 2 jam, lu kok minta terus ya, enak banget sih lu minta kayak gitu. Itu gitaris pertama yang gue kenal pribadi sekaligus gue ngefans. Jadi gue beruntung. Oke. Dan lo akuin dia jago. Jago mungkin banyak yang Oke. lebih jago, tapi Halus. yang sangat enak sesuai selera gue, Oke. yang gue bayangkan selera gue, gitu loh. Ya lu pasti punya idola. Iya. Ini juga lebih jago dari idola lu, tapi gue nggak suka yang begitu gitu loh. Oke. Gitu. Kalau Mas Dani? Dani karena satu SMA gue kenal dari kelas 1. Dari dulu ya sudah menjadi perhatian, masuk SMA pun udah jadi perhatian. Oh, maksudnya? Ya orang Surabaya kan jarang yang seputih Dani. Rata-rata kan kulit kita kan kayak kita gini. Iya. Dani kan putih ya. Masuk SMA dulu bule, rambutnya gitu. Ya, tinggi untuk ukuran tahun 90, Keren. 80-an kan anak tinggi itu jarang ya dulu. Iya, Kita iya. bergizi rata-rata ya. Benar. Dan tengilnya minta ampun. Oh, Mas Dani itu tengil dulu? Parah. Dari hari ke-7 masuk sekolah, kan minggu pertama itu penataran, bener ya? Iya. Di hari terakhir penataran kalau nggak salah, di hari Sabtu itu dia sudah berhasil menggerakkan sebuah tawuran besar yang
membuat sekolah kita dijaga berminggu-minggu. Iya beneran. Jadi dia bikin 2 sekolahan berantem. 2 sekolah berantem dan lawan kakak kelas. Dia. Itu panjang banget kisah tawurannya. Tapi tawuran bukan kayak zaman sekarang yang lempar-lemparan ya. Iya. Bener-bener Tangan kosong, tangan pukul. kosong dan Oke. bener-bener Ketemu berat nggak ada lempar-lemparan gitu. Ya itu gue kenal Dani. Tahu dia namanya Dani. Setelah itu kenal, deket tuh, minum bareng dari situ. Musikalitas udah tahu. Belum tahu dong kelas 1. Oh, belum tahu. Begitu kelas 1 mulai bikin pertunjukan, ya baru tahu gila mainnya gitu. Berarti udah jago juga Mas Dan itu dari Jago, SMA. jago. Gila, SMA udah pada jago-jago banget berarti waktu itu. Jago. Terus Dan mungkin belum pernah gue ceritain tentang betapa remehnya akhirnya gue ngeband sama Dani. Oke. Iya. Karena Jadi Dani itu ya, gue punya band kelas 1. Gua, Wawan, Mas Wawan ya, drummer. drummer, Oke. Wawan. Kemudian 2 orang ini gitaris dan basis, ini Ganong dan Iwan, almarhum, rest in peace Nong, Iwan. Beberapa tahun lalu karena ya ada sakit gitu. Oke. Itu. Dani gue ajak. Karena gue tahu Dani penggemar Queen, latihan pertama lagu Queen Don't Stop Me Now. Oke. Dani mainnya gila. Gue nyanyi, tapi band gue itu nggak enak memang. Band asal-asalan. Dani cuma datang latihan itu sekali dan kemudian ngilang, tidak bisa dihubungi, tidak mau gabung lagi. Oh, karena ngerasa band lo nggak keren, dia terlalu keren buat band lo. Anjir banget ya. Emang dari dulu udah begitu. Sudah dilecehkan Iya. secara musikalitas ya. Tidak jadi bergabung. Mau tau nggak bergabungnya gara-gara apa? Apa? Kita mau main, ini udah kelas 3 nih ceritanya. Udah kelas 3 SMA nih ya. Dari SMA, udah berteman dekat. Oke. Tapi belum ngeband. Belum ngeband. Dani sebagai downbeat membutuhkan vokalis yang tidak hanya nyanyi jazz karena mau main di SMA 2 yang pasti butuh lagu pop. Oke. Entah siapa yang sedang ngefans lagu ini, Dani pengen banget bawain lagu ini. Hard to say I'm sorry. Everybody needs a little time to Cicago. play. I had to say on your body. Kita udah mulai pelajaran, udah mulai selesai. Kelasnya Dani itu sebelah kelas gue persis. Oke. Tapi dia A3, gue A2. Oke. Sosial bio. Kelas zaman dulu kan jendelanya banyak, pintunya banyak. Iya benar. Bukan cuma satu, pintunya banyak Iya. dibuka karena belum ada AC. Dia dari keluar. So, dari luar kelas tuh. Gue lagi pelajaran. Besok nyanyi lagu ini ya, lagunya Chicago. Yang gimana? Yang gimana? Dia nyanyi dari luar. Everybody needs a Oke, siap. Manggung lah. Dari situ gue kenal Andra. Oke. Sejak itulah gue bergabung di downbeat dan downbeat berubah haluan dari jazz menjadi pop rock. Pop rock. Iya. Oh, Jadi- nah itu awal terbentuknya Dewa. Itu benar-benar awal embrio tuh. Dan Dani itu memang bisa dipahami, dia bisa bikin penyanyi siapapun lagu yang enak. Bener. Karena dia tuh mengabdi pada penyanyi. Penyanyi yang gue seneng saat itu Ari Lasso. Suaranya cocoknya lagu pop rock, gue nggak mau paksain dia jazz rock. Ya udah gue downbeat berubah. Kemudian nama downbeat tuh dari majalah jazz tidak cocok. Akhirnya sama Dani kumpul di rumah dia ya. Udah kita bikinnya Dewa deh. Dani, Erwin, Wawan, Andra, Ari. Jadi dulu masih D.E.W.A.A. Oke. Manggung pertama Dewa itu di kampus gua, di Unair gua, ketua panitia gua panitia bagian acara manggung. Akhirnya biar keren, biar Dani lagi visioner, biar keren, jangan Dewa doang, aneh kalau Dewa ntar dipikir Tuhan segala macam. Kasih nama apa ya? 19 aja ya. Kenapa 19? Ya umur kita kan waktu itu 19 tahun semua. Rata-rata, iya. Cerita singkatnya gitu bro. Gue banyak ngomong nih bro. Enggak. Air kata-kata nih kayaknya. Oke, itu dia. Nah, Mas, kalau proses kreatif di Dewa, lagu tuh gimana sih bisa? Ini gila, seorang komedian nanyanya serius banget. Ya. Enggak beneran, gue mau tahu. Iya. Karena menurut gue pada saat itu gue aja dengerin lagu-lagu Dewa Bro, beda. jangan dipegang terus, nggak enak. Maksud gue, Ntar gue giniin aja. kalau sekelas band idola gue tuh gimana sih? Apa orang datang Dani bawa lagu udah jadi, Mas Ari bikin lagu udah jadi, apa dikeroyok bareng-bareng? Album 1 Dewa itu pure Dani udah punya lagu. Kangen Dani kita udah tidak punya, sedang sudah punya bayang-bayang, bayang-bayangmu sudah kasih. swear udah punya. Kasih just afraid. Anjir. Terus hanya mimpi Andra sama gua, hanya Iya. mimpi Andra sama gua. Iya. Terus apa lagi lagunya?
Mahameru. Mameru album 2 dong. Kedua format masa Oke. depan. Sudah enak. Iya. Sudah dan dia punya lagu. Dia datang ke rumah gua, nongkrong bolos. So lagu-lagu kita buat album nanti dia mainin. Bayang-bayang gue inget banget. Angan pakai piano organ di rumah gua. Terus gua dalam hati gua, kok ada ya anak Surabaya lagunya begini tiba-tiba udah jadi sama liriknya loh. Saat ku terjaga. Iya. Dan bagus banget lagunya, dia tetap kayak nggak iyalah gua enggak. Udah ada lagunya. Aransemennya dasarnya sudah ada. Dani yang buat. Nah, sebelum kita berangkat ke Jakarta, kita itu ada sekitar 2 minggu latihan di studionya Wawan untuk mematangkan aransemen dasar. Dramernya, oke. Yang mana ketika di Jakarta bubar semua aransemen dasar itu rata-rata. Karena salah tempo segala macam, ternyata ada tekniknya kan metronom. Kita belum kenal metronom saat itu. Iya. Oh, waktu itu belum pakai itu. Dan itu kendala besar buat rekaman kita metronom. Karena kita tidak terlatih, kita kan semua otodidak. Iya, benar-benar. Biasa jamming Iya, yang tanpa temponya nggak tempo, bisa naik turun itu kendala besar buat kita saat itu. Rekaman lama tuh karena kita temponya lari-lari, termasuk gua, termasuk Wawan. Yang paling sempurna saat rekaman ya Andra lagi-lagi. Yang paling cepat segala macam. Sempurna dari mulai latihan aransemen dasar tuh dia udah bener-bener kebayang mainnya dia itu kayak gimana tuh, udah kangen itu diciptakan di studionya Wawan, solonya tuh bener. Melodinya dibikin di rumah itu. Gila Andra. Oke. Nah, kalau lagu Dewa yang favorit lo apa, Mas? Jangan lagu deh ya, album ya. Kalau lagu banyak sekali. Oke. Orang Indonesia rata-rata musisi juga sangat seneng album terbaik. Lu juga pasti. Gue suka. Era gua lu terbaik ya. Iya, gue suka terbaik. Gue pribadi seneng yang Pertama, bukan Pandawa 5. Pandawa 5. Oke. Pandawa 5 gue lebih seneng situ. Berarti itu album Keempat, Aksan. Iya, Aksan. Album ketiga itu memang bagus sekali, well produced dan Amerika banget lah. Pandawa 5 bukan Siti Nurbaya. Iya, album ketiga yang Siti Nurbaya. Itu lagu-lagunya rada susah dibawain. Oke. Nyanyinya tinggi-tinggi. Nah, waktu di Pandawa 5 zaman Aksan tuh gue nyanyi lebih santai. Dan ini udah menurunkan tensi ketinggian lagu. Pandawa 5 tuh berarti album terakhir lo di Dewa ya, Mas? Setelah itu ada The Best. Oh, The Best yang lo elang sama persembahan dari surga. Hafal banget, gila. Iya. Ketahuan nomor lu, bro. Kalau lagu yang lu seneng banget, yang kalau lu bawa di panggung tuh lu happy, apa? Ada nggak? Kalau Dewa harus lu lakuin semua yang dibawain panggung itu. Kayak Kirana tuh gue pasti merinding. Gue kalau bawain Kirana tuh dia tetap seneng gitu. Serius. Oke. Citakan Bawamu, iya. Citakan Bawamu itu merinding gue. Baru dengar Dani main itu merinding gue. Kalau yang gue kagum dari Kirana tuh tempo drumnya Mas aneh. Itu Aksan mungkin kayaknya yang nyiptain. Itu lagu aneh, nggak ada refnya. Oh iya. Nggak ada. Bani seperti Itu berita. Iya, nggak ada refnya. Nggak ada refnya. Tapi jadi ya. Kan ya semakin jauh ke malam. Itu misalkan dibilang ref. Iya. Masa ref cuma sekali. Oh iya, nggak diulang lagi. Oke. Kalau lagu yang sering lu bikin lu lupa lirik ada nggak? Lupa lirik. Kirana. Oh. Kirana. Karena song terus. Song mulu kan Kirana. Iya. Biasanya kan 2 song 1 ref. Terus ceritanya ngalir, ini kan song. Iya, dan temponya tuh kayak orang jalan nggak berhenti. Terus aja gitu, iya. Kirana paling sering lupa lirik. Oke. Lu ngalamin juga Mas sering lupa lirik di panggung walaupun sama Dewa atau lu lagi nyanyi sendiri? Tidak sering tapi pernah. Apa yang biasa lu lakukan kalau itu terjadi? Ketawa. Sorry lupa. Gitu. Gue cuek aja, gue nggak yang kayak yang lain kayak terus pura-pura, wah so asik ngasihin penonton, enggak. Gue bilang, gitu. Ngasihin, sorry lupa lirik. Gitu. Ada masanya. Ketika tiba-tiba sesuatu melintas, misalkan penonton ada yang cakep bisa, atau ekspresinya yang luar biasa banget. Dan ketika gue nangkep dia kayak, lo bikin ke distract terus tiba-tiba ada juga yang penonton salah lirik gitu, terus gue jadi ikutan dia salah gitu, bisa. Tapi nggak sering kok. Iya. 10-20%. Oke. Titik terberat perjalanan lo apa di Dewa?
Nggak pernah ngalamin nggak sih? Ya sangat lah. Gue mencapai kejayaan lah istilahnya bersama Dewa yang membuat gue dikenal orang meskipun tidak dikenal banget, karena yang seneng Dewa itu ya yang gemar musik aja. Orang umum kan tidak kenal karena belum ada TV bro. Belum ada infotainment, belum ada tabloid segala macam. Ya yang tahu Dewa ya yang penggemar Dewa gitu. Yang membuat gue bisa berada di situ kan Dewa. Tapi juga pahitnya ya. Ya Dewa juga gue ngalamin gitu, bangkrutnya ya Dewa juga gitu. Pernah sesusah apa sih mas lo? Susah banget. Ini mewah lu, gila, rumahnya bagus banget. Ini tahun berapa ini? Lu pernah di titik sulit? Gue tuh pernah sehari makan sekali nih, zaman susah-susahnya. Ini udah di Dewa ya? Iya, ketika Dewa karena kecanduan gue yang terlalu berat. Dan kita sepakat Dewa tidak manggung lagi. Dani mengaktifkan Ahmad Band 9798. Iya. 98 mungkin 99. Gue nggak ada manggung. Itu pernah masa-masa gue sama bini gue tuh cuma makan sekali sehari. Kita nasi Tegal, ya nasi Tegal itu warung Tegal. Itu kita makan berdua karena tidak bisa beli lagi. Dan ada satu masa ketika istri gue tuh hamil muda, anak gue pertama, gue inget banget merek minumannya sekarang udah nggak ada. Calpico Soda, lu inget nggak? Calpico Soda rasa strawberry. Itu bilang Pak beliin Pak pengen banget kan orang lagi ngidam pengen itu. Gue bisa beliin. Gue tuh tidur nebeng di rumah adik bini gue, yang mana juga tidak berkelebihan sehingga tidak bisa menyediakan gue yang mewah-mewah juga. Amin. Hanya baju yang melekat, satu baju manggung dan 2 pasang baju yang lain yang dicuci setiap hari yang adanya itu ngalamin. Kemana-mana naik angkot ngalamin. Gue pernah rekaman nih album pertama nih, cuma susah. Gue naik bis nih dari Ciledug. Naik bis Ciledug, naik angkot ke Ciledug, dari Ciledug naik Kopaja ya, jurusan Glodok. Gue udah ngumpet di belakang. Ada yang kenalin gue loh. Mas, kok naik bis? Lu tau gak jawaban gue apa? Emang ada ngehenya sih gue. Saya sering kayak gini kadang-kadang untuk mencari inspirasi. Padahal gak punya duit. Kesana lagi pengen nyari inspirasi untuk lagu. Iya. Terus pernah setelah ibu gue meninggal, gue bertekad untuk sembuh, gue pindah ke Jakarta. Oh berarti bisa dibilang titik balik lo dari narkoba itu ibu meninggal? Iya, itu titiknya, bener-bener titik. Karena kan sebelumnya kata sempet rehab, balik lagi rehab. Belasan. Gila. Belasan kali. Dari tahun 95 gue nyoba sembuh. Itu gue naik bis malam, gue ingat banget bis malamnya namanya Keramat Jati. Gue naik dari Surabaya turun di Lebak Bulus. Dan dari Lebak Bulus ke rumah adiknya bini gue itu kira-kira butuh biaya 16.000 untuk nyampe. Kalau taksi sekitar 20.000. Duit gue cuma itu. Bis malam itu ketika menjelang subuh, itu kan berhenti untuk sarapan di daerah apa ya? Daerah Pantai Utara, Jawa Barat lah. Iya, buat makan tuh semua penumpang. Nah, iya. Aku tuh turun. Gue ikut turun. Karena gue pengen kencing dan gue duduk. Anak gue sih udah aman, kita bawain makanan dari rumah. Yang lain makan tapi lo nggak bisa makan. Gue nggak bisa makan karena gue nggak ada duit. Gue pikir gue tuh GR banget, turun ke situ bisa makan gratis. Gue pikir tiket termasuk makan. Ternyata enggak bro. Jadi gue akhirnya cuma duduk diem. Terus ada orang, Mas Ari Dewa ya? Iya mas. Kok nggak makan? Lagi-lagi alasan ya. Aku nggak biasa makan pagi mas. Tapi dia tahu kayaknya. Dia tahu akhirnya dia pesenin. Nasi campur dong, 1. Oh enggak, makan aja mas, aku yang bayarin. Begitu keluar kata-kata, aku yang bayarin, lahap langsung. Kasihan dia, ngalamin itu. Ini mahal loh, belum pernah gue ceritain tempat lain. Iya, karena kisah-kisah gini tuh bisa jadi motivasi mas buat yang lihat. Itu yang penting, kenapa gue men-share, kenapa gue nggak jain berbagi cerita sama lu, selain gue tahu, gue menghargai lu sebagai baladewa beneran, tahu banget kisahnya. Juga buat teman-teman jatuh bangun itu biasa. Setuju. Tapi jangan jatuh karena narkoba. Jangan ya, itu bukan contoh yang baik gua. Benar. Jadi jangan
terus pakai narkoba bilang Ari Lasso aja bisa sukses, bukan itu pemahamannya, jatuhnya. Benar, dan Bisa tidak juga. semua seberuntung beliau. Iya. Bisa keluar lebih banyak yang akhirnya terperosok, hancur. Iya. Jangan digarisbawahi narkobanya, jangan. Oke. Nah Mas, berarti titik balik lu tuh waktu mama nggak ada. Dan di situ lu benar-benar janji dan benar-benar comeback akhirnya. Janji, dan itu bener-bener kayak semuanya dimudahkan untuk sembuh. Wow. Nyokap gue meninggal 18 Desember 2000, gue inget semua. Januari gue langsung rehab, gagal. Maret gue rehab, gagal lagi. Gue tapi evaluasi terus, gue datang terus ke yayasan itu kenapa gue gagal. Gue terus terang gue gagal, gue begini, gue terbuka. Terus 1 Juni 2001 gue nyoba lagi, dan 30 Mei itulah gue terakhir pakai sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada orang bilang Rasulullah berparu, nggak, gue totally clean. Clean. Heroin gue totally clean, sober. Gue minum iya. Oke. Kalau di bermusik titik baliknya berarti waktu duet sama Melin. Meli itu apa ya? Membangun kepercayaan diri lagi bahwa Ari Lasso itu ternyata masih laku dan masih ditunggu. Gue tuh waktu itu sempat pulang ke Surabaya karena bini gue melahirkan, gue married, bini gue melahirkan. Dan apa ya? Gue mau kuliah lagi, bro. Wih. Gue mau kuliah lagi karena kayaknya musik nggak cocok nih gitu. Oke. Lagi istirahat, lagi rehat, di telepon produsernya ada lagu bagus nih. Ya coba puterin lewat telepon gitu. Duet ya sama Meli. Oke. Meledak yang Meledak banget. yang meledak banget gitu. Video klipnya sampai ada 2 versi. Bener ya. Meledak banget. Terus gue manggung sama Meli. Begitu dipanggil, ini temen gue Ari Lasso tuh, penonton kayak wah, loh, ternyata gue Masih ada. ditunggu ya gitu. Oke. Lu mikir gitu? Iya, ya kan. Iya dari 98 gue ngilang. Benar. Sampai tahun 2000 tuh 2 tahun loh, nggak ada pemberitaan sama sekali tentang Ari Lasso loh. Nggak ada TV. Masa sih orang masih ingat gitu loh. Dan gue bener-bener di rumah di Surabaya nggak manggung kan. Nebeng lagi ke orang tua. Jadi sebesar apa Ari Lasso gue juga nggak tahu gitu loh. Paling ya udah dilupain, ternyata enggak. Ya so thanks to Meli. Oke. Dan itu yang akhirnya bikin lo comeback sampai sekarang. Ya akhirnya, oh ya emang ini jalan hidup gue. Oke, keren. Gokil. Lu kayak terharu gitu sih. Gue tuh seneng Mas kalau ngelihat perjalanan orang yang dari pernah terpuruk atau dari enggak apa-apa, karena lu sempat ngerasain besar banget, lu sempet gini dan akhirnya lu dan itu bebas. nggak banyak orang Mas bisa mengalami. Ya ini berkat lah, bukan gua aja tapi yang Tuhan lah. Sama berkat Tuhan dan teman-teman yang support gua. Oke, kita balik lagi ke Dewa. Kalau ritual Dewa sebelum manggung, lu biasanya ngapain? Kan ada aneh. Kalau temen gue Wendy kan bolak-balik ke toilet, nervous, dia nggak pengen kalau pagi kita mau off air kemana nih semalaman dia tuh begadang nggak tidur dengan tujuan biar di pesawat tidur, gitu. Kelakuannya aneh nih. Kalau Dewa ada nggak? Dulu nggak ada ritual. Zaman dulu nggak ada ritual. Sekarang baru ada ritual berdoa bersama. Oh. Kalau kebiasaan masing-masing personel maksudnya gue? Andra disiplin, pemanasan. Gue juga udah 3 tahun ini sangat disiplin pemanasan. Oke. Tapi yang paling sering kalau Dewa waktu ada Dani yang ngakak-ngakak nggak jelas lah. Ketawa-ketawa. Ketawa-tawa nggak jelas. Apa aja kita bahas. Oke. Kalau channel lo Ari Lasso TV. Ya. Biasanya di situ bahas apa? Subscribe dong. Iya, pastilah. Ntar Bilang. kita kasih tahu dulu, lu biasanya di situ bahas apa dulu? Bahas apa? Di channel lo. Dulu musik. Oke. Oh, yang sama Mas Andra nyanyi berdua ya. Tapi sekarang bikin konten musik pun semakin susah karena waktu. Oke. Akhirnya gimana ya caranya tetap gue punya channel YouTube yang aktif. Gara-gara Radit nih, disemangatin Radit. Ayo bikin dong. Bikin yang ringan-ringan aja. Yaudah akhirnya yang aktif sekarang ya makanan raja-raja sama Ari Lasso, ngobrol-ngobrol gini ya. Mudah-mudahan ada orang yang nonton terinspirasi. Kalau makanan gue seneng. Lu emang seneng makan? Gue bukan makan yang banyak ya. Oke. Tapi gue sangat menikmati makanan itu ketika enak banget. Ketika enak banget itu gue menikmati. Gue nggak pernah di endorse. Gue kenapa makanan itu gue promoin jelas. Ya berbuat kebaikan aja gitu. Benar. Jadi ya
kalau mereka rame kemarin udah beberapa tempat yang gue datengin tuh gila sekarang ngantri nih gara-gara di vlog kamar langsung. Gue seneng gitu. Gue seneng. Padahal lu di situ bayar normal. Iya, ada langsung efek kata orang-orang ya. Oh, Gue seneng aja. Oke. Gue seneng aja. Oke, jangan lupa di subscribe juga Ari Lasso TV. Ya. Oke. Masih sedikit guys subscribernya. Legend mas cepet mas. Legend. Legend nggak ada hubungannya di YouTube ya. Thank you mas. Ya sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama ya. Nah, ntar Thank you, juga gua akan thank you. seru-seruan di channelnya Mas Ari Lasso TV. Iya. Dilihat. Akan ada Subscribe. pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan. Dari awal dia udah bilang siap-siap untuk Dia pertanyaan terlalu yang gua ngefans berikan. jadi pertanyaannya kayak terlalu hormat ke gue. Oke, thank you. Bye bye. Thank you.